Kalau mbaknya mau pengen punya rumah, Iya. rumah yang mbak kontrakin atau bukan? Iya. Kalau yang Enggak, dikontrak, yang mana aja sih saya asal dekat kantor itu. mendingan yang dikontrakin dulu. Iya. Oh, Nah, bisa, caranya Pak. mbaknya ngajak ngobrol, ajarin mbak. Saya ajak ngobrol. Nih, diajarin caranya. Kalau yang sudah dikontrak, ditempati, pengalaman dari tamu-tamu Pak Haji itu lebih manjur. Oh, lebih manjur. Karena kan sudah ada komunikasi, ada ikatan batin, Iya. benang merah dari rumah itu dengan kita. Kita ajak ngobrol. Alhamdulillah Allah, alhamdulillah, terima kasih rumah, kamu sudah memberikan kenyamanan kepada saya selama ini. Saya sudah mendapatkan kenikmatan, kenyamanan tinggal di rumah sini bersama kamu. Untuk itu kamu harus jadi milik saya ya, apapun caranya. Kamu pasti jadi milik saya. Pindah kepemilikan dari pemilik yang lama kepada saya. Bagaimanapun caranya, kamu pasti akan aku rawat dengan lebih baik lagi. Kamu akan aku dandani, kamu pasti akan aku rawat dengan sebaik-baiknya untuk kehidupan kami bersama keluarga. Semua di sini, kamu jadi milik saya. Sambil dicolek. Colek, tempelin ke dinding. Ke dinding. Langsung ke dinding. Ya. Habis mandi aja, lagi mandi aja enak. Iya. Kalau lagi mandi banyak kan Mandi. telanjang bulat. Iya. Langsung olek, tempelin. Nah, dindingnya dibersihin dulu. Biar nggak kotor. Kalau nggak diplak ban dulu, biar licin. Dinding ke kamar mandi. Kamar mandi, boy. Kan kalau nggak kamar mandi mau nempel di mana? Di kamar, tidur. Boleh kalau telanjang. Boleh. Oh, iya. Paling enak kalau lagi mandi, tempelin. Kalau lagi mandi. Sambil ngomong. Kan anak-anak nggak tahu. Takutnya dia lagi begini, anak-anak masuk. Mama! Mama lagi ngapain? Iya. Jadi rame. Berapa kali? 99 kali manjur. 99 kali. Nanti jadi milik, Mbak. Jadi milik ya? Nggak sampai 99 hari. Udah terbukti. Coba lu cerita dong. Pemilik restoran yang di Jakarta Barat yang tadi awal yang kontrak Ini ada sekarang di jadi milik. Jakarta Barat itu waktu itu ya. Iya, jadi dia restoran sudah kontrak di situ 5 tahun. Nah, pemiliknya maunya dijual, harganya 6 miliar. Dia kan sudah bayangkan angka 6 miliar Iya, kan sudah iya, ini, Mas, tapi mahal. karena sudah nonton YouTube RDAY, dia praktekin, yakin dengan penuh keyakinan, praktekin sama yang saya contohkan tadi, dia prakteknya di kamar Di mandi. kamar mandi. Kenapa di kamar mandi? Karena karyawan restorannya banyak, nggak mungkin. Oh, iya. Dia naik di lantai 3 di kamar mandi, pasti jadi milik saya, pasti jadi milik saya. Terus sama diucapkannya tadi, diajak ngobrol, akhirnya sampai yang punya rumah itu nyuruh beli hanya dengan harga 2,6 miliar. Waktu buka harga 6 awal-awal. 6 miliar. Oh. Dia pun sebetulnya 3 miliar sudah mau nawar, malu. Iya. Iya, kejauhan. Iya kan, terlalu kejauhan jauh. kan. Iya. Akhirnya kebeli dengan harga 2,6 miliar, itu pun pembayarannya dicicil. Tapi jadi milik. Jadi milik, iya. Jadi bilangnya jadi milik, pasti jadi milik. Iya, pasti jadi milik. Yakin. Ini ilmu kearifan lokal zaman dulu. Harus yakin. Iya. Harus yakin. Nah, kedua. Kalau mbaknya lagi kesel sama anak lagi bikin gregetan sama anak, mbaknya yang diucap cuman itu aja kayak saya. Fauji jangan main air, awas kalau Fauji main air. Papa punya mobil Robicon. Terus aja saya sebut, sekarang saya punya Robicon. Nah mbaknya juga gitu, adek masuk gak? Awas, kalau adek gak mau masuk, ini rumah jadi milik mama. Oh iya. Adek makan gak? Kalau adek gak makan, ini rumah jadi milik mama. Kakak, baju kotornya ditaruh di tempat. Awas kalau kakak nggak nurut, ini rumah jadi milik mama. Ini rumah jadi milik. Jangan kebeli, milik. Milik, iya, milik jadi milik. Kalau kebeli mesti nabung. Dan ini ilmu kearifan lokal dan manjur. Mbaknya tahu gak? Dulu nih Haji Marco kan pasien saya 2014.
zamannya Yusuf Mansur, zamannya itu Vena Melinda, zamannya Olga Saputra, zamannya Billy Saputra, zamannya Chen Kelvin, zamannya itu Siti Kamal. Nah, ini tempatnya masih bilik, Mbak. Masih bilik. Tanahnya boro-boro di. Masih, Mbak. Itu apa? Aki dibakar, namanya karakel. Kita nggak ada uang buat beli gimana? Pokoknya nih pasti lantainya ini. Pasti nanti bangunannya nih. Pasti, ini sekarang Mbaknya lihat. Jadi namanya proses. Nah kalau Mbaknya lagi kesel yang diucap itu. Sama suami juga ngomong gitu. Iya. Sama suami. Kalau suaminya nanti apaan sih udah biarin ngomong lagi Ngomong gitu. lagi. Pokoknya papa kalau saya japri lama jawabnya ini rumah jadi milik kita. Pokoknya papa kalau saya bel jawabnya lama gitu. Oh iya Pak. Jadi semudah itu, setuju. Berprasangka baiklah kepadaku. Kita harus prasangka baik terus sama Allah. Bahwa terkabul tuh mudah. Nggak sulit. Jadi mbaknya jangan bilang, sampai kapan? Nggak boleh. Pasti. Pasti jadi benar. Tapi dimastiin kata-kata yang positif itu diulang-ulang. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Ketika kita punya hajat yang agak ekstrim ya, pengen punya rumah di Jakarta Selatan. Jadi kita afirmasiin dulu hal-hal yang positif. Misalnya kita ulang-ulang, misalnya rumah ini jadi milik saya di tahun ini, bulan ini, di minggu ini. Diulangi lagi dan diusahakan biar diulang-ulang itu biar jadi kita lebih percaya diri dan yakin hingga jadi kejadian. Ulangi terus, rumah ini jadi itu milik saya jadi milik. Ketika hal yang misalnya tiba-tiba mau hujan blegur aja geledek, pasti rumah ini jadi milik saya, pasti minggu ini, bulan ini jadi milik saya. Ulang-ulang lagi biar kita yakin dan percaya diri bahwa ini bakal jadi milik kita. Oke. Ya. Pokoknya nomor satu mbaknya yakinnya harus kuat. Duit nanti nyusul. Yakinnya harus kuat, duit pasti nyusul. Tapi kalau mbaknya selalu nanya, Kapan gitu? Mbak, iya, duitnya dari mana ya? Nggak akan datang itu duit. Tapi kalau mbaknya santai, enjoy, duit datang. Tapi kalau mbaknya yang dipikirin, saya tahu ini ilmu dari orang Cina. Jadi orang Cina tuh nggak ada yang punya duit. Datang merantau ke Indonesia miskin. Naik perahu. Nyangsang di pulau Bangka Belitung. Nyangsang pulau di Kalimantan. Nyangsang pulau di Sumatera. Miskin. Nah yang penting dia bisa makan aja. Cina-Cina itu. Alhamdulillah yang dia pakai adalah otak. Alhamdulillah sekarang jadi konglomerat. Kita orang Indonesia malah yang mana? Yang ada malah nggak ada apa-apanya dibanding orang Cina. Kok gitu? Bos lihat ya di TikTok, track recordnya supir angkot. Track recordnya supir angkot. Sekarang jadi orang terkaya di Indonesia. Gak usah gue sebutin namanya. Dulu apa? Supir angkot. Zaman dia kecil, parkirin. Nah, coba mbaknya jangan sekali-kali modal yang dicari, duit yang dipikirin. Tapi yang dicari adalah ini. Praktek. Pasti jadi milik. Terus jadi milik. Jadi kayak kebangun keyakinannya ditambah kuat. Dua, bos lihat. Jalan-jalan ke ASMK Pasar Pagi Lama. Udah macet, udah kumuh. Gedungnya juga dempet-dempet. Bos lihat. Pedagangnya kan orang Cina semua. Kaya-kaya gak mobilnya? Mobil mewah semua. Emang ada Karimun? Gak ada. Emang ada Expas? Gak ada. Emang ada Carry? Gak ada. Ke ASMK Pasar Pagi Lama. Ruko-rukonya. Atau ke Jembatan 5. Toko-toko barang-barang perabot rumah tangga. Pemiliknya coba lihat. Cina semua 100%. Mobilnya begini bos. Kalau bos orang bank, mungkin ini penontonnya orang bank, lihat saldonya. Nggak ada yang 100 juta, minimal 10 miliar ke atas. Kok Pak Haji tahu?
Nah, kan yang dipakai dia ini. Kalau kita yang dipakai modal. Iya, mikirnya cari modal. Gimana caranya nih nyari modal? Iya, Gimana iya. caranya nih cari Iya, modal? iya. Gimana caranya nyari modal? Nggak usah modal ngikut sendiri. Emang ada Pak Haji, lo ceritain. Malik sama Imam Syafi'i. Coba lo lihat. Milih mana, mbaknya mau pilih yang mana? Pilih kerja atau pilih duit datang sendiri? Ya, jadi ilmu Pak Haji kan ngajari kita untuk rezeki yang ngejar kita, Nah, maunya saya gitu. bukan kita yang ngejar rezeki. Dan ini dua pemahaman yang kontradiktif. Dan ini pun sudah pernah terjadi antara seorang guru yang bernama Imam Maliki dan muridnya Imam Syafi'i, murid yang sangat cerdas. Dan ini menjadi kedua-duanya menjadi tokoh ulama besar dunia yang dianut oleh mayoritas bangsa Indonesia saat ini kan, Imam Syafi'i. Nah, dari dialog itu Imam Syafi'i punya pendapat bahwa untuk mendapatkan rezeki itu harus dengan kerja keras. Harus dengan kerja keras. Kalau kita tidak kerja keras, maka kita tidak akan mendapatkan. Sementara Imam Maliki menyampaikan ada rezeki yang harus dikejar, tetapi rezeki yang Allah kehendaki yang mengejar ke kita juga ada. Tergantung kita. Rezeki tidak harus dengan kerja keras, tapi Allah bisa mendatangkan rezeki kepada siapa saja yang dekat sama Allah gitu. Nah, akhirnya deadlock lah bahasa ininya, komunikasinya nggak nyambung kan? Iya. Yang satu ke utara, yang satu ke selatan, sudah keluar. Iya. Imam Syafi'i melewati Perkebunan perkebunan anggur yang sedang panen. Maka dia dipanggil oleh yang pemiliknya. punya kebun anggur yang sedang panen untuk diajak bantu memanen anggur nanti dikasih upah. Nah, akhirnya dia kerja dan dapat upah dengan bahagia. Bahagianya bukan Dia mau karena buktiin. bukan karena anggurnya. Senang hatinya berbunga-bunga itu bukan karena anggurnya, karena meyakini berarti pendapat saya Benar. yang benar. Kalau mau punya duit ya kerja. Kalau Kalau mau makan anggur ya kerja dulu. kerja dulu. Kalau saya tadi nggak bantu, nggak kerja panen Nggak anggur, dapet. saya nggak mungkin dong dapat Dapat, ya. anggur ini. Maka dengan bangganya lah dia datang kepada gurunya lagi, kepada Imam Maliki untuk menunjukkan kepada gurunya bahwa pendapatnya benar. Tapi kan dengan sopan menyampaikannya, guru, ini anggur hasil kerja saya tadi. Saya tadi bekerja untuk akhirnya mendapatkan anggur. Ini anggurnya untuk guru. Maksudnya secara implisit dia itu mau menyampaikan bahwa pendapat saya loh yang benar. Kalau saya nggak kerja nggak. Apa yang dikatakan? Maksudnya mempermalukan kan? Mempermalukan gurunya. Imam Maliki dengan tersenyumnya menyampaikan, alhamdulillah muridku yang cerdas. Saya tadi mengucap Enak kali ya di panas-panas. begini. Saya makan anggur. Makan anggur enak. Kamu datang sendiri bawa anggur. Alhamdulillah. Iya. Datang sendiri, mendatangkan sini, awasilah kamu, Allah mendatangkan rezeki. Tanpa ditekankan tuh saya ya, pendapat saya benar, enggak. Tapi dengan mengucap seperti itu karena kecerdasannya Imam Syafi'i, beliau sudah sadar, iya ya saya kalah. Jadi memang ada dua pendapat. Pilih mana? Harus kerja dulu. Benar, tapi tidak harus. Nah, kita maksudnya Pak Haji, kita seperti Imam Maliki lah, dekat kepada Allah, berbuat. Ibu yang Imam Maliki dekat sama Allah, suami seperti Imam Syafi'i yang kerja. Jadi dua-duanya dikerjain. Suami tetap kerja, jadi kita nggak berdebat. Ibu di rumah aja dengan cara dekat sama Allah.
Ibu nanti juga dibayar sama Allah 10 miliar per bulan tanpa kerja. Amin. Suami juga gajian. Sebulannya misalkan 50 juta atau 75 juta. Nggak apa-apa. Gede mana? Ya gede ibu dong. Ibu Iya, gede. 10 miliar. Iya, amin. Suami cuma 50 Ya, juta. amin biar saya aja yang kaya. Hah? Yang kaya saya aja bukan Iya, karena suami kalau megang duit banyak bertingkah. Bener, Pak. Nih Bertingkah contoh-contoh nih. Suami-suami yang bertingkah. Iya benar. Jadi jangan. Iya, iya benar. Pegang yang duit banyak istri Iya, aja. iya benar, saya setuju. Gitu. Ya gitu ya? Ketawa. Dioperasi terus. Soalnya kalau kita para suami bisa dioperasi sama istri. Diperiksa HP-nya lah. Ada duitnya gak di casingnya? Dompetnya lah. Ya kan diperiksa kan? Tapi kan suami nggak berhak operasi istri. Duitnya disimpan Iya, di iya, mana, iya. ya kan? Iya benar. Nah, saran saya, ibu praktekin seperti gurunya, dekat sama Allah, biar cair 10 miliar. Suami tetap bekerja, kita hormatin. Kalau dia mau kerja ya nggak apa-apa. Iya, iya, baik. Tapi kan gajinya paling gede kan cuma 100 juta. Iya, iya, iya. Saya 10 miliar. Iya, kita 10 miliar. Pilih mana Pak Haji? Ya gue pilih dua-duanya lah. Gue yang milih nggak kerja punya 10 miliar, suami gue biarin aja kerja. Iya, iya. Gitu. Nanti suami kita kasih gak? Ya nyicip das dikit-dikit aja yang gede buat kita. Iya, Pak Haji. Oke, nyambung gak maksud saya? Iya, saya. Ya, ada lagi ya pertanyaan? Udah. Oke, Gitu. bos